Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menerangkan mengenai algoritma machine learning ya, yaitu machine learning yang supervised ya, dengan pengawasan dengan menggunakan KNN ya, Key Neural Network ya, Euclidean. Jadi mengukur jaraknya dengan Euclidean. Jadi Euclidean ini adalah metode untuk mengukur jarak di antara titik-titik yang ada ya. Kita langsung saja ke dalam contoh ya. Kita ambil contoh sederhana ya supaya mudah ya. Misalnya di sini adalah data pertama ya. Di sini misalnya adalah jam tidur, ya, jam tidur daripada orang, katakan saja mahasiswa ya. Dalam satu hari dia mahasiswa pertama itu dia tidurnya 5 jam, mainnya 9 jam ya, macam-macam ya dalam satu hari. Nah itu nilainya untuk satu mata kuliah ya, yang tertentu misalnya nilainya itu adalah A. Oke ya. Mahasiswa yang lain lagi ya, nilainya tidurnya 4 jam, mainnya 4 jam, nilainya adalah A juga ya. Ini 8 jam, 7 jam nilainya B dan seterusnya ya. Nah, tentunya data ini banyak, gitu. Semakin banyak semakin bagus untuk machine learning. Jadi di sini kita ambil 6 data saja ya. Oke, ini. Nah, ini dinamakan dengan feature ya. Yang akan menjadi salah, bukan sampai ke sini ya. Ini feature-nya itu tidur dan data main ya. Jam main ya. Ini adalah feature ya. Sebagai feature yang akan dipergunakan untuk input data ya. Feature gitu ya. Nah, input data ke dalam machine learning, dalam hal ini kita pakai neural network gitu ya. Nah, ini adalah label ya. Label atau target ya, bisa istilahnya kadang-kadang lain-lainnya label ya, bisa juga target ya. Target. Jadi karena ada targetnya, maka dikatakan data ini adalah data supervised ya. Jadi data yang dengan pengawasan, ada ininya ya, ada targetnya. Ini target ya, target di Indonesia. Nah, jadi oke, ini ya datanya. Nah, ini kalau kita plot ya, kita mencoba memplot data ini ya ke dalam suatu koordinat kartesian ya. Yaitu data pertama ya, data pertama itu jam 5 jam dan mainnya 9 jam ya. Di sini kita plot misalnya yang 5 jam, 9 jam untuk data pertama ya. Untuk data kedua ya, berapa data kedua? 4 jam dan mainnya juga 4 jam, itu dia nih. Nah, jadi yang nilainya A ini saya berikan warna biru, yang nilainya B saya berikan warna merah ya untuk membedakannya. Jadi ini adalah warna biru ya, biru ini nilainya A, ini mahasiswa yang memperoleh nilai B dengan jam main dan jam tidur yang berbeda gitu ya. Oke, ini datanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya, ya. Nah sekarang nanti ini akan di trainingnya dari data ini di training ke dalam neural network ya. Nah nanti hasil daripada training itu akan dicek dengan suatu data baru yang nilai labelnya tidak ada tapi tidak diberitahukan ke machine learning ya. Oke ya, jadi begitu kerja daripada neural network. Nah sekarang bagaimana yang selanjutnya? Selanjutnya adalah dengan data yang ini ya, data testing ya, ini namanya data testing. Nah ini data training, ini data testing. Kalau dites, misalnya ini 6,6, ini dia termasuk apa? Nilainya mahasiswa ini dengan jam tidur 6 jam dan jam mainnya 6 jam, dia kemungkinan akan mendapat nilai apa ya. Nah tentunya ini kan punya, karena ini klasifikasi, dia akan membuat suatu kelompok gitu ya.
kelompok. Nah, ini lebih dekat kemana? Ke yang nilainya A atau ke nilainya B? Ya, untuk key nearest neighbor, dia akan mencari jarak antara tetangga-tetangganya ini terhadap data yang belum diketahui. Ya. Nah, di sini kita akan menggunakan untuk menghitung jaraknya dengan menggunakan Euclidean. Ya. Euclidean itu sebenarnya Pitagoras ya. Jadi datanya ini ya. Jadi kalau misalnya ini ada 2 titik gitu ya. Ya, 2 titik, katakan ini adalah titik A, titik B. Untuk mengetahui jarak antara titik A titik B, di mana titik A dan B mempunyai koordinat yang sama seperti ini ya. Kita menggunakan Pitagoras. Ya, katakan ini ya Pitagoras ya. Jadi kalau misalnya ini datanya adalah 2,4 misalnya ya. B itu koordinatnya itu adalah 6 10 misalnya gitu ya. Maka di sini ya, ini delta Y katakan ya. Delta Y yang ini adalah delta X-nya. Ya. Delta X ya. Maka delta X-nya adalah 6 dikurang 2 ya. 6 dikurang 2 adalah 4. Delta Y-nya 10 kurang 4 adalah 6. Jadi dengan menggunakan Pitagoras, ya jarak ini adalah 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Ya. Akar. Ya, jadi jarak antara AB. Ya. Jarak antara AB, saya tulis gini lah. Ya. Oke, panjang AB. Ya. Panjang B. Nah, begitu juga untuk data yang lainnya diukur ya, sehingga kita dapat distance ya, jarak ini datanya ini terhadap data yang baru ya, data ini masing-masing ya. Untuk satu yang ke data ini jaraknya adalah akar 10 ya, atau 3,16, yang ini akar 8 dan seterusnya ya. Ini awalnya kita belum tahu nih dia bakal mendapat nilai A, B atau dan sebagainya ya, belum tahu ya. Jadi kita hanya mengukur jaraknya. Oke, selanjutnya bagaimana ya. Nah, dari data ini ya, kita taruh di sini ya. Nah, tadi ya kan, ini akar 5 ya, akar 5 ditaruh di atas. Oke. Akar 5, akar 8, akar 10, akar 13, akar 29 ini diurutkan ya. Nah, sekarang di sini namanya juga kita K-nearest neighbor ya. Jadi K-nya itu, Q-nya mau kita ambil berapa? Kalau K-nya itu adalah 1 ya, berarti kita akan mencari tetangga terdekat yang pertama. Ya, jadi yang paling dekat yang terhadap data yang baru adalah yang akar 5. Ya, akar 5 ya. Akar 5 ini adalah nilai data yang ketiga ya. Data yang ketiga ini, dia paling dekat ke sini. Berarti nilainya adalah B. Oh, ini salah ya. Berarti ini kan data yang ketiga ya. Nah, ini data yang ketiga. Oke, ini data yang ketiga. Kalau akar 8 itu data yang kedua. Akar 10 itu data ke-1 ya. Akar 13 dan 29 itu ke-6 dan ke-5 ya, gitu ya. Nah, oke, jadi ini sesuai dengan ini. Data yang ketiga adalah ini, jaraknya ini dengan titik yang kita akan cari ya. Jadi untuk yang ketiga jaraknya adalah sekian. Untuk yang kedua, data yang kedua ini ya, jaraknya adalah sekian dan seterusnya. Jadi kalau kita menggunakan K itu sama dengan 1 ya, maka kita hanya mencari satu titik yang terdekat ya, satu titik yang terdekat dengan data yang akan kita cari ya. Satu titik yang terdekat yang paling dekat adalah ini
ya. Akar 5 nilainya 2,23 paling dekat, yaitu data ketiga. Data ketiga nilainya adalah B ya. B ya, ini salah ya, ini harusnya B ya. Jadi kita putuskan nilainya di sini adalah B. Gitu ya. Kalau kita pakai nilainya K1, ya, jadi kalau K-nya itu 1, maka hasilnya ini dinyatakan sebagai B. Kalau kita pakai 2 yang terdekat, ya, berarti data yang ketiga dan kedua. Ya, dimana data ketiga yang 2 yang terdekat pertama adalah yang ini dan yang ini. Data ketiga dan kedua ini adalah yang paling dekat. Dimana data ketiga itu nilainya B, data kedua nilainya A. Jadi keputusannya kalau kita pakai K itu sama dengan 2, itu hasilnya bisa A atau B. 50-50 ya. Kalau kita pakai K-nya itu 3, maka kita akan mengambil 3 titik yang terdekat, yaitu titik 3, titik 2, dan titik 1 ya. Ini dan ini yang paling dekat. Ya. Dimana di sini 2 itu akar 8 dan akar 10 ya, dua data ini adalah nilainya A. Ini B ya. Ini kan yang merah ini B ya. Ini kan nilai B ya. Ini yang nilainya A. Jadi kalau kita pakai 3 ya, maka keputusannya adalah nilai A. Ini salah ya. Oke, ini harusnya A. Karena di sini ada 2 data yang nilainya A. Ini hanya 1 yang B. Nah, kalau untuk yang 4 ya, karena di sini sama juga seperti tadi, di sini ada 2 nilai B dan 2 nilai A. Jadi hasilnya adalah bisa A atau B. Kalau kita menggunakan nilai 5 ya, berarti di sini ada 3 nilai A dan 2 nilai B. Berarti keputusannya yang paling banyak ya. Jadi nilainya adalah A ya. Oke, begitu ya. Nah, jadi kalau kita sudah tahu algoritmanya ini nanti kita akan buat programnya dengan menggunakan Python ya. Oke, kita akan masuk ke Python. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memperkenalkan tentang salah satu model neural network, yaitu KNN atau Key Nearest Neighbor ya. Jadi ini agak salah tulisannya ya, harusnya neighborhood ya, tetangga ya, tetangga terdekat. Key ya, jadi K-nya ini key, kunci ya. Kunci tetangga terdekat, kalau di Indonesia kan mungkin seperti itu ya. Jadi di dalam KNN ini data yang akan kita pergunakan adalah data yang sudah ada di Scalene ya, yaitu iris, data iris ya. Ada juga data yang lainnya, tapi di sini data iris. Jadi iris ini biasa dipergunakan oleh para riset atau peneliti untuk mengukur keakurasian atau kecepatan daripada programnya, neural networknya atau program machine learning yang mereka buat gitu ya. Ya, jadi sebelum kita lebih jauh ya, kita akan melihat dulu, karena begitu banyak metode neural network yang ada. Maka tentunya sebelum mempergunakan kita harus melihat data yang kita miliki gitu ya. Nah, ini ada informasi yang bagus, ini ada di scikit-learn ya. Jadi kalau diketik di sini kita bisa buka scikit-learn misalnya, scikit-learn ya, ini scikit-learn org. Oh, internetnya dalam kondisi mati ya. Bentar ya, internetnya saya nyalakan dulu ya. Jadi kalau kita lihat di dalam scikit-learn ini ya, sudah banyak
fasilitas soal tes yang bisa kita pergunakan untuk machine learning ya. Di sini ada klasifikasi, regresi, clustering ya, dan seterusnya ya. Jadi ini bisa dipergunakan untuk membantu kita membuat program-program yang berhubungan dengan machine learning ya. Tentunya kalau untuk mempelajari semuanya ini banyak sekali ya. Untuk klasifikasi saja itu sudah ya, banyak model-model ya yang kita bisa pelajari sendiri sebenarnya ya. Tapi untuk video kali ini kita mungkin akan mengambil beberapa saja ya. Terutama untuk video ini kita akan mengambil salah satu, yaitu tentang KNN atau Key Neural Network ya. Jadi pertama yang kita lihat adalah data yang kita miliki, karena di dalam machine learning itu intinya adalah sebenarnya di data yang kita dapati ya. Semakin datanya semakin banyak itu semakin bagus ya, karena dia proses learning, proses belajar ya. Jadi seperti layaknya manusia, kalau dia belajarnya lebih banyak dia akan lebih pandai. Ini juga begitu ya, datanya semakin besar maka learningnya juga lebih banyak, ya tentunya proses trainingnya memerlukan waktu agak besar juga ya, perlu waktu ya, tapi dia nanti hasilnya akan lebih baik ketimbang datanya itu jumlahnya sedikit. Jadi pertama kita lihat dulu datanya. Datanya di sini. Jadi di sini kita lihat datanya. Apakah datanya itu lebih besar dari 50 ya, ini sebenarnya perkiraan saja ya. Jadi kalau lebih besar kita masuk untuk bisa melakukan prediksi ya, prediksi terhadap kategori. Jadi kategorinya apa yang mau diprediksi dalam bentuk kuantitas atau tidak ya. Kalau kita mau memprediksi kategori berarti ini ya, kalau tidak memprediksi kategori berarti ini, ke sini larinya ya, ini nanti ya. Jadi kita akan memprediksi kategori ke sini, apakah ada label data. Jadi label itu target ya, atau target. Jadi kalau supervise itu dia perlu label, perlu target ya. Kalau unsupervised berarti ini adalah unsupervised, ini adalah supervise ya. Ya, supervise itu jadi dengan pengawasan ya. Dalam pengertian data di sini ada data targetnya. Jadi di sini data iris ini ada data target yang kita pakai, berarti kita masuk ke sini. Nah, lalu tanya lagi, kira-kira datanya kurang dari 100.000 ya. Kalau lebih dari 100.000 kita bisa pakai SGD ya, kernel ya. Ini lebih ini lagi ya. Kalau kurang ya kita bisa masuk ke linear SPC ya. Tapi ini kita tidak pakai ya. Kita lompat saja langsung. Apakah menggunakan text data? Kalau text data itu kita lari ke Navis Bayes ya. Karena kita bukan text data, maka kita masuk ke KN ya, KNN ya. Jadi Key Neural Network Classifier ya. Oke ya, kalau nggak bekerja ya, kalau di sini nggak bekerja bisa pakai yang ini, tapi kita akan coba ini dengan menggunakan data iris ya. Selanjutnya ya. Jadi untuk mengetahui iris itu, data iris itu isinya apa saja ya. Jadi di dalam data iris itu ada label atau target ya, dan dimana berisi 3 jenis bunga ya. Namanya bunga iris atau bunga pelangi. Ini gambarnya ada di sini ya. Warnanya beda, ukurannya beda, tapi yang diukur, yang diambil datanya adalah ukuran daripada bunganya ya. Ukuran daripada bunga yaitu sepal dan petal ya, dalam hal ini ya. Ini adalah bunga untuk setosa, ini versicolor namanya, yang ini adalah virginica. Nah, di dalam data iris ini dicatat semuanya panjang dan lebar untuk sepal ya, dan panjang dan lebar untuk petal ya. Nah, ini sepal ini yang agak besar ya, petal ini yang agak kecil. Jadi panjang lebarnya berapa dicatat di sini, dan panjang dan lebar untuk petal berapa ya. Nah, ini karena ini yang namanya target ini ya. Ini target, ini adalah data feature yang akan kita pergunakan. Jadi
Di sini mesin kita ajarkan kalau yang panjang sepalnya itu 5,1, lebar sepalnya 3,5, panjang petalnya 1,4 dan lebarnya 0,2 ya, lebar petalnya, maka dia adalah iris setosa. Jadi kita ajarkan mesinnya seperti itu ya. Dan seterusnya ya. Kalau yang ini berarti ini adalah iris versicolor ya. Jadi diajarkan seperti itu. Jadi ini berupa inputnya, ini berupa targetnya. Oke ya. Nah, nanti hasil daripada pelatihan itu, training itu akan kita uji dengan suatu data ini, ya data feature, tapi targetnya nggak ada. Ya. Kita uji apakah seberapa jauh keakurasiannya. Ya.